Setiap hari, kita melihat, mendengar, ragam berita dan informasi yang kurang akurat, hoax bahkan out of date. Scarf Media menghadirkan informasi seputar modus fashion, halal lifestyle, halal beauty, dan berita-berita terupdate. Scarf Media konsisten menyajikan informasi yang baik, tanpa gosip, dan sesuai untuk gaya hidup muslimah di Indonesia. Scarf Media, Muslimah Lifestyle Media. Share the information in a good way. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna. Karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Kamera Awesome 48 megapiksel. Gokil detailnya. Belajar sampai mabar jadi lancar dengan performa awesome. Baterai awesome tahan seharian. Samsung Galaxy A12 A02s mulai sejutaan. Kali ini, aku akan terbangun saat matahari di ufuk timur. Kuresapi tiap hal sekecil apapun. Kan kuciptakan hari esok yang lebih bersinar. Kuhentikan langkahku untuk hirup aroma bunga. Aku tak melakukan semata demi media sosial. Ku jawab ya untuk semua hal. Kali ini semua akan berbeda. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Shopee semuanya. Ketemu lagi di tanggal 25 April 2021. Bertepatan dengan hari keberapa ini ya? Ke-13 sepertinya ya. Hari ke-13 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bersama saya Tia Said. Sobat Shopee kembali lagi dalam salah satu sesi yang mudah-mudahan akan memberikan insight, akan memberikan manfaat, akan memberi
memberikan atau memperluas wawasannya Sobat Shopee, tentu saja masih di rangkaian Scarf Media Muslimah Creative Stream Fest 2021. Boleh berikan tepuk tangan virtualnya. Terima kasih, terima kasih. Dan terima kasih kepada para pendukung acara ini karena acara Scarf Media Muslimah Creative Stream Fest 2021 didukung oleh Muslim Friendly Destination Partner Singapore Tourism Board, kemudian juga didukung oleh official beauty partner kita ada Wardah, supported by Samsung A12 dan juga official e-commerce Shopee. Nah, sebelum saya mulai nih ya untuk sesi kali ini dari jam 1 waktu Indonesia Barat sampai jam 2 waktu Indonesia Barat, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para media partners dan juga community partners yang sudah mendukung acara Scarf Media Muslimah Creative Stream Fest 2021 ini. Kepada media partner, terima kasih kepada Republika, Kompas, Media Indonesia, Medcom, O Channel, Trans7, Net, Jawa Post TV, Tempo.co, Nova, Farah.id, Modes.id, dan juga channel Muslim dan Sakinah. Terima kasih juga kepada para community partners kita, yaitu Disparkraf Jakarta, Dinas PPKUKM Jakarta, Kode, Jakpreneur, MES DKI Jakarta, Gcrafts, Dekranasda Jakarta, Oke, OC, Hijabers Mom Community, Komunitas Muslimah Kreatif, Hijabers Community, Ekyarpreneur, Mom Influencer Indonesia, Into Jannah, dan Hijab Influencers Network. Terima kasih untuk semua para pendukung acara. Nah, langsung saja ya Sobat Shopee, kita akan menuju ke sesi kali ini ya, karena sesi kali ini ada Inspiring Talks. Ya, jadi selain Inspiring Talks, Sobat Shopee juga bisa nih mengikuti virtual bazar dari UKM dan pengrajin yang keren-keren di halaman khususnya event Muslimah Creative Stream Fest di aplikasi Shopee. Kemudian juga ada fashion show ya, dan juga ada charity tentunya. Nah, sekarang ini kita akan membahas apa sih? Nah, jadi yang akan kita bahas di sesi kali ini, temanya itu seputar bagaimana sih tips sukses usaha dari kedua speakers kita ini. Jadi sekarang saya bukan hanya berbincang-bincang dengan satu speaker saja, tapi ada dua speakers ya. Karena teman-teman tahu ya, Sobat Shopee semuanya tahu bahwa acara Scarf Media MCSF 2021 ini kan didukung salah satunya oleh Singapore Tourism Board ya. Nah, jadi sekarang kita akan bincang-bincang dengan salah satunya itu ada one of Singapore representatives ya, yang merupakan pegiat bisnis di sana ya, di Singapura ya. Dan kita akan cari tahu bagaimana sih perkembangan industri bridal dan fashion di Singapura ya, terutama di masa COVID ini, karena yang akan kita undang adalah seorang desainer yang bergerak di bidang bridal and fashion. So she is a designer and also one of the icons of bridal industry in Singapore. So without further ado, please welcome Miss Fatimah Mohsin. Assalamualaikum. Please unmute your microphone first, please. Yeah, you just press the... Yes. Yeah. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Tia dan semua sahabat Shopee dan orang-orang yang di Indonesia? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Before we continue to our talk show, I want to introduce you to salah satu speaker lagi karena ini dari Indonesia ya. Jadi kita ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita campur aduk aja hari ini, oke? Karena Insya Allah saya coba bahasa Indonesia ya. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa. Which one do you prefer ya? I'll go with you. Oke. Oke. Oke, thank you. Oke. Dan
satu bintang tamu lagi, satu speaker kita ini, dia adalah seorang model ya yang sudah berkecimpung di dunia seni itu dari kecil kalau nggak salah. Dari saya kecil, saya belum jadi apa-apa, dia sudah jadi model, saudara-saudara ya. Sampai sekarang masih aktif di dunia apa namanya sosial media, masih aktif di dunia hiburan juga masih warawiri ya. Langsung saja kita sambut, ini dia Zizi Sahab. Halo Kak Zizi. Halo, assalamualaikum. Aduh, aku merasa seperti butiran-butiran Swarovski nih Masya dikelilingi Allah, sama Swarovski dua tapi wanita, ya. dua wanita cantik ini luar biasa ya. Have you met each other before, Miss Fatima and Zizi? Dia Nanti met di social media. Iya, Ya, ketemu media. kemarin. Kita sempat yes, briefing, jadi ketemunya hanya virtual sih ya. yes, Oke. virtual aja. Insya Allah mau ketemu real Amin, life soon insya Allah. ya, insya Allah. Soon insya Allah ya. Nah, jadi dua sosok tamu undangan kita ini, Sobat Shopee, kita akan korek lebih dalam ya. Apa saja sih tips-tips ya untuk sukses di bisnis yang mereka geluti, dan juga mau tanya-tanya nih kalau khusus ke Kakak Zizi kan bolak-balik nih ya, mungkin apa namanya Jakarta, Singapura, pengen tahu apa aja sih kegiatannya gitu kalau JJS atau traveling ke sana ya. Tapi sebelumnya saya mau ke Miss Fatimah dulu ya. So first of all, can you please introduce yourself and like deliver a little background about your business? Oke, saya Fatimah Muhsin. Saya sudah berkecimpung dalam bidang perniagaan selebih daripada 20 tahun. Saya bermulanya sebagai seorang makeup artist, walaupun kelulusan saya adalah fashion merchandising and styling. So selepas experience dalam makeup ya, saya tumpunya into couture outfit pasal saya suka design something yang lebih menarik, lebih agak susah. So bila saya ceburi bidang bridal in Singapore sudah ya 21 tahun sekarang. Saya pemilik Fatimah Muhsin The Wedding Gallery. 5 tahun yang before saya perkembangkan bisnes saya fokus untuk ke dalam bidang home and decor. Jadi saya ada e-commerce store for my online home and decor business, barang-barang yang cantik. Jadi memang udah biasa suka baju cantik, makeup cantik, jadi barang-barang rumah yang cantik. Dan baru-baru ini 6 bulan yang lalu saya baru buka F&B outlet untuk makanan Thai, dan di tempat yang kayak resort. Dan ini satu bisnes yang saya baru pertama kali ceburi. Kalau bidang kecantikan atau home and decor itu memang di dalam kita sendiri. Tapi F&B itu something yang terlalu baru, tapi saya rasa di dalam pandemik ini dan buat masa sekarang ni opportunity itu adalah lebih baik untuk di dalam bidang F&B. Oke, baiklah ya. Jadi Sobat Shopee ya, Sobat Shopee juga bisa nih memberikan memberikan pertanyaan ya di comment section ya. Nanti saya akan sampaikan insya Allah pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian mungkin mau say hi gitu ya sama Kak Zizi atau Miss Fatimah. So please ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Oke, jadi sudah berkecimpung 21 tahun. Bahkan saya itu membacanya 15 tahun, berarti lebih lama lagi dari yang saya baca ya, 21 tahun ternyata, luar biasa. Nah, itu pertama kali sekali bagaimana sih Miss Fatimah ini membangun bisnisnya, membangun bisnis wedding house itu? Oke, saya tuh believe in marketing. Jadi daripada belajar di sekolah itu untuk bisnes tuh satu key factornya adalah marketing. Jadi kalau dulu tuh nggak ada social media, tapi saya banyak bersosial sama-sama orang. Jadi saya ke
mana-mana gitu. Untuk tiap kali saya bikin wedding itu jemputannya kalau ada 1.000 orang, mungkin 20-30% itu saya pasti akan say hi, hello, ya saya Fatima, the makeup artist, the designer. Dan bagusannya juga as a makeup artist saya banyak bikin program untuk TV. Saya sudah saya do a lot of TV program Singapore, Malaysia, Indonesia juga. Jadi bila saya buat TV program itu dulu nama kita bisa tertera di media bila di roller credits itu styling for the program, makeup artisnya siapa, designer untuk baju selebriti itu siapa. Jadi semua orang tertanya-tanya siapa ini Fatima. Jadi dulunya muda lagi ya. So saya banyak bersosial, tapi alhamdulillah sekarang follower saya kebanyakan daripada social media yang saya sering berinteraksi, bercerita gimana buat itu, buat ini. Jadi itu yang saya percaya di sini untuk kita bangunkan bisnes itu kita perlu banyak interaction dan ya lebih gampang sekarang sih ada social media, jadi kita bisa interact lebih banyak dengan customer ya. Jadi most of the time saya sendiri juga akan ke depan, kalau enggak saya ada good team yang akan ke depan untuk service atau interaction sama customer, itu paling important. Oke, jadi Sobat Shopee, kalau memang mau memulai bisnis, bukan cuman apa ya, bukan cuman belajar formal gitu ya, belajar bisnis formal gitu, tapi juga harus gaul ya, senang bersosialisasi, karena kita tidak tahu jalan itu terbukanya dari orang yang kita kenal yang mana nih Sobat Shopee gitu. Jadi jangan aku malu gitu ya. Tuh belajar dari Miss Fatima ya, orangnya gaul, jadi bisnisnya juga banyak yang mendukung insya Allah ya. Nah, so I want to know about the trend in bridal and weddings in Singapore ya. Apalagi kan sekarang COVID-19 situation gini ya. Apakah ada adjustment atau masih sama-sama aja? Bagaimana nih trennya? Oh, banyak sekali adjustment-nya. Tahun lepas itu 9 bulan saya nggak ada wedding business ya. Nggak bisa ada wedding, nggak bisa ada jemputan yang besar. Mulainya 10 orang di rumah. Jadi kita bisa ada, during that time saya minta approval untuk ke rumah orang, tapi makeupnya untuk buat virtual aja. Tapi sekarang alhamdulillah meningkat ya. Now weddings kita bisa ada 100 jemputan tanpa di swab, tapi kalau nanti selebihnya harus dibuat testing apa. So business itu udah mulai pick up dan rame udah, you know, keep it positive, you know, the new norm. Dulunya kita nggak bisa, udah biasa kalau orang Melayu di Singapura tuh biasanya wedding mungkin kayak Indonesia juga ya, suka jemput rame-rame 500, 1.000, 2.000. Ya sekarang udah nggak ada. Jadi ibu bapak yang mungkin agak susah mau adapt, tapi anak-anak muda suka. Jadi mereka suka lagi ngetrend bikin yang intimate wedding yang 100 kenalan yang betul-betul rapat, jadi bisa dibikin di tempat yang lebih cantik, lebih more personal. So sekarang bisnis ini udah mulai oke, orang udah nggak mau tunda. Tahun lepas tuh 80% daripada customer itu postpone, 10% cancellation, and then ya yang kawinnya cuman berapa aja orang ya. Oke. So now it's better. Okay, so do you experience the feeling like we have to start all over again? That kind of feeling. Jadi kayak mulai lagi dari awal atau memang meneruskan? Gitu ya? Rasanya gitu betul. Bila saya COVID-19 itu bermula, itu rasanya macam it's a fresh new start. Apa yang selama dulu kita bikin, balik asalnya ke how we started. You know, dulu orang suka bikin pakai baju pengantin tuh persalinan di rumah. Tapi kerana peredaran masa, mereka bikin destination wedding, overseas travel untuk photoshoot. Kalau ke Bali, Bandung tuh saya sering sekali pasal customer suka ke Indonesia for photoshoot. Tapi sekarang udah balik asal seperti dulu.
Photoshootnya adalah di dalam studio atau di dalam Ah. rumah, ganti-ganti pakaian, Hmm. dan kelainannya itu memang seperti baru, pasal kita planningnya Ya. harus berbeda daripada apa yang kita bikin Mm-mm. before, dan customer sekarang juga lain. Sekarang most of the time kalau ngomong sama customer sebelum datang ke toko, sebenarnya kita Zoom dulu atau kita bikin virtual dulu. Dan gampangnya juga bila kita used to this, bila kita ada customer yang di luar negeri seperti di Australia, customer yang overseas, kita bisa communication via Zoom, and kita getting better at it, you see. Ya. Brand new start ya. Yes, yes. Oke. Nah, the interesting part is apa namanya, Miss Fatima ini, Sobat Shopee ya, memperluas bisnisnya menjadi bukan hanya dalam bisnis bridal and wedding fashion saja, tapi juga memperluas ke home and decor. Lebih jauh lagi ada bisnis F&B ya gitu. Nah, boleh diceritakankah Miss Fatima itu bagaimana dari dunia perweddingan ya, kemudian memperluas pasar ke home decor dan juga F&B? Oke, pada mulanya bila saya mulai bisnes, 10 tahun pertama itu adalah saya bekerja keras dan hustle untuk perfecting my core business, iaitu my wedding business dan makeup, and have team yang baik. Ya, jadi dalam 10 tahun yang pertama itu saya build the brand, kasih foundation yang kuat. Jadi selepas 10 tahun itu ada sedikit masa tu saya take a break. Dalam 2 tahun itu masih bekerja, tapi saya leave it to semua pekerja saya pasal saya baru melahirkan, anak saya masih kecil. Jadi saya take focus itu untuk build family. Jadi selepas itu saya fokusnya bergerak lagi, fikir pelajari, ambil course untuk saya gimana ya saya mau improve myself, my business. So because saya nggak mau kita udah di atas, nggak mau stay gitu aja, mau atas nggak bisa naik lagi, jadi saya harus lebarkan. Jadi I widen it, instead of going upwards, I go on the sideways. Jadi saya belajar, dan the demand for home decor bila saya mulai 5 tahun yang lalu, saya mulanya start untuk seasonal. Tiap-tiap Ramadan saja saya meniaga untuk home decor, kerana orang Muslim di sini suka menghias rumah tiap-tiap kali, tempat kuenya baru semua. Jadi mereka suka dekorasi rumah waktu Ramadan aja. Jadi selepas 2 tahun saya bikin yang seasonal, demandnya banyak. Customer saya meluas, bukan saja yang di Singapura, di Malaysia juga, Australia, and saya ada customer base bukan saja yang Muslim, seluruh masyarakat Singapura. Itu yang saya perkembangkan into a full-fledged business. Dan alhamdulillah bila waktu pandemic bridal itu amat terjejas, saya ada bisnes home decor saya yang bisa menampung, bisa menolong kita, dan because e-commerce bergerak lancar during pandemic, semua orang shopping. Ya, so itu yang udah stable selepas 5 tahun, kerana kita udah more experience dalam bisnes. Jadi sesudah 5 tahun tu saya rasa walaupun ini pandemic, saya perlu bikin sesuatu at this time, kerana kalau saya nunggu sesudah everything is over, mungkin stylenya agak different. So kerana sekarang ini orang nggak bisa travel, kita perlu ada a good experience untuk keluar makan. Dulunya kan kita nggak bisa keluar, sekarang udah dari 5 orang sampai 8 orang sekarang udah bisa group gathering. So bila saya tercetusnya idea itu, is actually at a nice beautiful resort di Singapore. Orang nggak tahu Singapore itu ada countryside sebenarnya. Kalau di Kranji yang saya adakan, restoran saya itu adalah di Kranji countryside, the northern part of Singapore. Tempatnya terperincil sekali. Inspirasi ini kerana saya suka ke Indonesia, Thailand, dan kalau di Bandung tu mau ke tempat restoran yang agak unik, perjalanannya agak jauh, tapi bila udah sampai,
Wow. So saya follow that kind of concept untuk menjadikan tempat itu tempat dining experience yang agak unik. Jadi ke sana terus udah dalam tempatnya sampai sana meriah dengan lampu-lampunya, tempat duduknya, suasana kehijau-hijauan. Jadi kalau di Singapura semua orang tahu kita cuma skyscrapers, tapi kita juga ada countryside, ada pokok-pokok, ada burung-burung terbang. So, yeah, I feel good kerana saya juga orangnya bikin bisnes, saya mau suka bisnes itu. Saya mau something that I love to relate. Jadi hari-hari kalau saya drive sana 45 minit mau ke restoran, saya feel good. The drive saya nampak ada laut di tepi, saya bisa drive nampak kelihatan ada JB. Jadi perasaan syoknya itu nggak ada jam. Jadi saya enak suka. Oh, oke ya. Jadi kalau apa namanya Kranji ya. Kranji. Jadi kalau Kranji itu kalau di Singapura berarti daerah countryside ya. Kalau di Indonesia Bekasi panas ya. It's a hot area ya. It's a hot area in eastern part of Jakarta ya, eastern side of Jakarta. Oke, nah panas juga. Panas tapi enak lah karena pohon-pohon ada. Well, at least countryside ya. Kalau ini perkotaan, Kranji di sini ya. Oke, nah ini saya jadi tertarik nih tentang food and beverages-nya itu halal Thai restoran. Yes. Halal Thai restoran. Nah itu bagaimana tuh? Boleh diceritakan sedikit tentang restorannya? Oke, namanya is 555 halal Thai. So kenapa ya 555? Kalau dalam bahasa Thai ha itu 555 adalah ha. Jadi kalau ke sana itu happy and it's a halal Thai restaurant berbagai jenis makanan Thai yang otentik ya. Tukang masak saya ada memang dari Thailand. So ini adalah yang otentik Thai food yang mereka bisa enjoy makan di tempat yang ya suasananya bukan kayak restoran open air gitu. Nggak ada AC sih di sana. Semuanya fan atau suasana natural. So it's a good feeling. Jadi tiap kali ke sana tuh rasa macam kita di resort gitu. Ya. Oke, terbayang ya Kak Zizi, kayaknya udah kebayang-bayang aja Kak Zizi yang aku rindu traveling. I miss traveling ya Kak Zizi ya. Coba deh aku mau ngobrol sekarang sama Kak Zizi. Kak Zizi, apa kabar sih? Apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah bahagia. Itu yang paling penting sekarang kan ya. Harus dibawa happy terus, karena kalau nggak bawaannya stres. Benar ya, bahagia dan sehat. Itu harus seiring sejalan begitu kan ya. Ini sebelum saya ngobrol-ngobrol ada yang say hi nih dari para sobat Shopee. Halo Mbak Zizi katanya. Dan salam kenal juga untuk Miss Fatimah Mohsin ya. Terus juga ada halo Miss Fatimah. Banyak yang menyapa assalamualaikum. Ada salam dari Jawa Timur ya. Terus juga nah ini nih ada yang komen, iya nih belum bisa traveling, penasaran banget gimana Singapura sekarang. Dari pancaran-pancaran wajahnya Kak Zizi juga tadi sepertinya membayangkan ya kapan lagi traveling. Terakhir traveling kapan? Terakhir ke Singapura itu 2019, tapi itu juga kondisinya transit waktu mau ke Gold Coast. Jadi hanya di airport, sempat ke Jewel sebentar, terus udah terbang lagi. Jadi belum sempat keliling-keliling tuh, sedih banget. Oh, keburulah ketemu ya 2020 ya kan dengan segala situasi ini. Kalau boleh tahu nih ya, yang paling dirindukan, yang dikangenin selama traveling, berlibur itu apa sih? Terutama di Singapura ya, spesifik ke Singapura. Oke. Banyak banget tuh jadi kayak curhat lama-lama. Boleh. Ya, ada tisu nggak? Tisu. Oh, wow. Ya siapa tahu mau menitikan air mata ya kan. Sebenarnya aku tuh sama keluarga selalu punya jadwal untuk ke Singapura itu setahun sekali. Jadi kayak family gathering kita tuh biasanya setiap bulan Februari atau Maret. Kita harus ngumpul lah itu keluarga besar untuk bisa jalan-jalan 3-4 hari.
Jadi biasanya kita tuh nginepnya di Sentosa Island supaya deket bisa main ke Universal Studio. Terus paling jalan-jalan, makan di Bugis Street, makan di Bengkulen, makannya laksa Singapura pastinya, roti prata, aduh banyak banget. Jadi kalau ditanya apa aja nih kangenin dari Singapura, banyak banget. Museumnya, karena aku suka museum, aku suka art museumnya, National Museumnya, itu keren banget. Jadi sangat rindu lah sama Singapura kalau ditanya. Oh yang pasti satu lagi, Mustafa. Itu kayaknya favorit orang Indonesia karena 24 hours kan. Oke, jadi Udah enggak memang sekarang. Oh ya, Mustafa udah enggak 24 hours sekarang. Jam ya. 11 harus tutup. sudah ya. tidak ada yang 24 hours kah, Oke. Miss Fatima di sana? Ya, McDonald also udah nggak ada 24 hours. Sekarang Oh, udah jam 2 paling lambat ya. Untuk masa Oh. sekarang ya. Iya, Oh, iya, 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 iya. Masa-masa Iya. 2 tahun ke belakang inilah ya. Oke. Ya. Nah, ini kan kita lagi bicara bisnis nih ya, Kak Yes. Zizi ya. Bagaimana sih tips mengembangkan bisnis kita? Nah, kalau Miss Fatima kan, wah luar biasa ya, dari yang Masya tadinya Allah. MUA, kemudian jadi fashion, terus juga home decor, ada lagi F&B gitu. Luar biasa. Kayaknya tuh banyak sekali bervariasi gitu ya. Nah, kalau Kak Zizi sendiri ini passion-nya apa nih? Passion-nya. Kalau Miss Fatima tuh kayaknya passionate sekali dengan apa namanya seni kayaknya ya, seni Ya. karena semuanya berhubungan dengan seni tadi itu. Kalau Kak Zizi apa Kak? Kalau ditanya passion sih hampir sama ya, art juga. Karena memang dari kecil aku udah kecemplungnya di entertainment. Dari umur 6 tahun sudah di entertainment. Dari mulai acting, dari mulai dancing, dari mulai singing. Sampai kemarin juga sempat ambil S2, aku ambilnya juga seni urban. Oh wow, ambil S2 Iya. ya? Oh S2-nya di mantap. seni urban. Nggak relate sih sebenarnya sama S1-nya, cuma karena saking cintanya sama dan passionnya sama seni, jadi aku memaksakan diri untuk ambil itu. Dan sampai sekarang sih kalau ngomongin tentang berkesenian, aku masih in charge banyak di dunia seni. Tapi kalau untuk bisnis sendiri saat ini, aku bareng sama suami ada clothing line kecil-kecilan, masih sangat meniti lah, masih banyak belajar sama Miss Fatima yang luar biasa menginspirasi ya. Terus juga ada F&B, tapi juga belum terlalu lama, baru hampir 7 tahun bareng sama suami juga. Oke ya. Ada rencana untuk expand ke Singapura mungkin? Insya Allah ya, Insya one Allah, day. insya Allah. Ya Insya 7 Allah. tahun itu baru saya yang baru 6 bulan F&B mau belajar sama Zizi. Iya Aduh. benar. Sama-sama belajar. Sama-sama kita bisa belajar ya. Benar. Iya, luar biasa ya silaturahim ini. Apa saya buka juga ya Boleh, F&B ya boleh. bisnisnya? Ya bisa. Iya. Oke. Apa namanya terus nih? Nah, ini kan sebagai muslimah kita semua ya dengan hijab ini udah identik banget kita dengan identitas ini ya sebagai muslimah gitu. Pasti concern sama makanan halal ya. Tadi Miss Fatima sudah buka restoran halal Thai ya, halal Thai food tadi deklarasinya seperti itu. Nah, kalau Kak Zizi nih kalau keluar negeri gimana nih? Ada ada tantangan nggak, ada challenge nggak untuk cari makanan halal, atau sudah tahu spot-spot mana aja nih di Singapura nih yang udah jadi gacoannya gitu kalau ke sana? Gimana nih Kak Zizi? Kalau di Singapura sih kayaknya nggak terlalu sulit untuk cari makanan halal ya. Udah banyak banget spot-spot yang memang mereka udah mengkampanyekan diri khusus makanan halal. Kayak di Sentosa juga itu banyak banget makanan Melayu. Kita juga nyaman di sana untuk milih, nggak worry takut nggak halal gitu, karena mereka juga jelas-jelas memampangkan label halalnya di depan restoran, jadi itu bikin kita lebih tenang. Dan sekarang juga banyak banget aplikasi atau mungkin di sosial media ada komunitas untuk kasih tahu di Singapura atau mungkin di negara lain, ini loh spot-spot makanan halal, ini loh halal tourism di negara ini. Jadi biasanya sih kalau aku sebelum pergi, sebelum nulis itinerary-nya, itu aku udah nulis tuh restoran mana aja di jalanan ini, di tempat ini. Jadi ketika udah sampai sana, kita udah nggak bingung, nggak galau lagi mau cari makanan halal di mana.
betul. Gitu. Tapi kalau di Singapura tuh banyak banget loh, di Bencoolen Street tuh ada Iya, roti banyak. prata enak banget di Ya, situ. enak. Ya kan di Bugis Street Lagi juga ada. puasa-puasa gini ya ngomong. Aduh. Iya, iya Saya masih rindu sangat nasi Padang. Oh, nasi Padang. Oh, Dan di iya nasi Indonesia Padang. Iya luar selalu biasa. enak ya. Iya, mudah-mudahan kita bisa mencicipi ya secepatnya ini COVID apa namanya berlalu dan bisa Yes. kembali back to normal. Jadi bisa setahun sekali lagi gathering di sana ya Kak Zizi ya. Amin ya robbal alamin, makan makanan halal di sana. Nah, terus lagi nih ya Kak Zizi ya, kan belum bisa traveling lagi nih ya kan. Gimana caranya melepas rindu yang kayaknya sudah mengisi relung di dada gitu ya kan? Gimana sih caranya kayak ya saya aja gitu ya keluar rumah ke ujung jalan yang deket rumah aja kayak wah I feel free gitu kan ya, apalagi nanti bisa ada apa namanya open traveling gitu kan ya. Nah, gimana nih cara mengatasi kerinduan akan traveling itu? Gimana? Aduh, ini udah terpendam setahun sih ya, mau tahun kedua sih karena nggak bisa kemana-mana, even keluar kota aja masih belum berani sebenarnya. Jadi stuck in the city ya, kita tuh sebenarnya judulnya stuck in the city. Oh benar. Ya paling sekarang sih kalau lagi rindu banget buka-buka galeri foto, kita pernah jalan kemana aja, ngobrol sama keluarga sama suami itu ngebahas, nanti one day kalau kita udah bisa jalan kita kesini ya, kita list dari sekarang. Aku suka halu kayak gitu. Oke, kita list dari sekarang. Mereka sampai bilang, Zi, lu nggak tahu mau berangkat kapan? Tidak masalah. Simple-simple gitu bikin gue bahagia. Bener. Betul. Butuh loh. Bener, planning aja happy. Iya, bener kan, Mi? Halu-halu gitu ya. Karena ini pandemi mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dari hal-hal kecil. Bisa keluar rumah lihat matahari aja udah happy. Jangankan ngomong jalan-jalan jauh ya nggak sih? Exactly, betul sekali ya. Gitu. Terus suka ikutan ini nggak sih kayak misalnya jalan-jalan virtual kan sekarang ada tuh ya. Jalan-jalan virtual, lihat-lihat ngintip-ngintip Singapura seperti apa sih hari-hari akhir-akhir ini gitu kan ya, suka gitu nggak Kak? Sempet sih 2 minggu lalu lagi ngobrol sama keluarga, kita lihat-lihat Singapura kayak apa ya sekarang, itu universal bentuknya kayak apa ya. Bener, iya ya Dan Allah. lumayan ya. apa ya, memberikan ketenangan lah, bikin kita jadi lebih punya motivasi lagi, bikin kita lebih taat lagi sama protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat selesai. Benar ya. Kalau traveling sendiri mungkin yang dalam kota itu kemana? Mungkin ke rumah-rumah mertua mungkin yang agak jauh atau ke rumah saudara ada pernah? Jarang sih, aku sekarang yang paling mudah adalah olahraga aja udah di GBK, itu udah bikin aku happy. Simple itu udah sekarang. Iya. Oke, itu sudah kita bisa bilang traveling ya, mini traveling ya. Benar ya. Oke, nah sekarang nih apa namanya kalau berpergian walaupun di jarak yang dekat ya dari rumah gitu Kak Zizi. Mau dong kasih tips ya traveling yang nyaman gitu kan, karena kan kita berhubungan sama masker, sama kerudung gitu kan ya, terus juga sekian menit sekali harus cuci tangan gitu. Jadinya kadang-kadang saya merasa aduh banyak ya aturannya ya gitu. Kalau Kak Zizi sendiri nih bagaimana sih tips mini traveling yang nyaman selama ini? Aku sempat pergi ke Bali deh 5 bulan yang lalu. Nah itu for the first time ke airport dan lumayan parno ya. Maksudnya kayak kita masih sempet takut kan sama suasana luar, tiba-tiba harus ke airport sendirian. Nah kalau yang kemarin aku lakukan adalah kita kan wajib tes, kalau nggak antigen PCR ya. Itu bikin kita lebih tenang karena ngerasa kalau kitanya baik-baik aja, nggak akan nyebarin virus di sekeliling kita. Sampai di bandara itu aku meminimalis kegiatan. Jadi kalau udah check in itu duduk aja, udah nggak usah kemana-mana. Si hand sanitizer itu standby, jadi kayak per 5 menit lah ya. Aku mungkin karena waktu itu masih worry ya, semprot-semprot. Pakai masker aku kemarin sempat 2 sih. Agak berlebihan, tapi untuk awal-awal ya bisa dimaklumi lah. Di pesawat juga meminimalis buka masker kalau nggak penting-penting banget. Kalaupun emang pengen banget buka karena pengap, aku ke toilet. Karena kan nggak ada orang. Aku buka sedikit untuk bernafas, aku pakai lagi, and then semprot lagi hand sanitizer supaya orang yang mau masuk setelah kita pun nyaman. Balik lagi ke tempat duduk, pakai sanitizer lagi, udah gitu. Jadi memang
kemanapun kita pergi, traveling kemanapun, lebih ke kesadaran kita untuk benar-benar ngejaga protokol kesehatan. Oh, wow, iya benar ya, memang harus ekstra ketat, apalagi kita urusannya bukan kita sendiri, bukan bawa badan Ya, sendiri ya kan, kita ada benar. keluarga gitu. Yes. Jadi wah Betul. jauh-jauh deh sama yang sekarang ini lagi bahaya sedang mengintai kita begitu kan ya. Luar biasa. Ada komentar, Mbak Zizi cantik sekali. Ih, kemana aja Masya ya Allah, ini ada ampun. lampu, jadi kelihatan bright gitu. Bener, Pakai lampu aku bener. tuh. Iya. Saya kan pakai lampu tapi nggak ada yang Mbak Tia cantik sekali, nggak ada. Gimana dong tuh, lampunya harus pakai lampu Mbak Zizi ya. Oke, sip. Kak Zizi semoga segera buka, semoga segera buka border Singapura ya, katanya Insya gitu Allah. ya, biar Amin. bisa gathering lagi ke sana. Nah, ini Yes. ada pertanyaan juga. Terima kasih ya Kak Zizi ya, ini tadi tips-tipsnya sangat berharga buat orang-orang, mungkin Sobat Shopee, yang bentar lagi pengen traveling. Bener juga ya, kita nggak boleh abai ini sama protokol kesehatan. Sering-sering cek udah semprot-semprot belum gitu ya, terus maskernya juga harus diperhatikan. Makasih Kak Zizi tipsnya. Sama-sama. Nah, terus ini ada pertanyaan nih buat Miss Fatima ya. Awal-awal bisnis Miss Fatima karyawannya berapa katanya gitu, dan bagaimana sih cara bonding dengan karyawannya? Pengen tahu tipsnya sampai punya tim yang hebat. Oke, mula-mulanya saya cuma ada satu aja asisten dan selainnya adalah teman-teman yang menolong. Jadi selepas 6 bulan itu baru saya bisa ngambil lagi satu, dan ya pelan-pelan itu ya saya build a team. Saya pernah ada makeup artist yang hampir 25 makeup artist anda naungan saya, karena saya supply makeup to TV stations, to events, advertising company. Jadi kita banyak bikin projects dan untuk supply untuk wedding industry and everything. So bonding kita tuh memang rapat sekali. Kalau waktu dulu saya dan pekerja tuh semuanya bisa travel sama, makan-makan bersama, keluar ada event sesama gitu. Jadi saya dengan sampai hampir sekarang juga dengan pekerja tuh memang kita make it like a family unit. Nggak pernah yang ininya bos gitu atau apa, semuanya ya kak gitu. Dan it's like a family unit. Di tiap bagian juga yang the person in charge of that bagian memang ada kerjanya yang kayak family-nya dia juga, anak-anaknya dia juga. So kita banyak deal dengan anak-anak muda. Jadi we try to relate dengan gimana ya anak-anak muda suka kerja yang kayak gimana environment-nya, and also sekarang ini memang mau cari pekerja tuh memang yang khusus apa yang dia bagus at, and then kita jadi boleh develop the most potential daripada mereka. Dan lagi ini sekarang F&B, pekerja saya lagi anak-anak muda kayak anak saya semua. So memang kita harus sering happy sama mereka and have fun, you know. So itu yang bagusnya untuk kita grow the business. Memang challenges happen because setiap kali untuk perjuangan business, kadang pada kita ni paling masalah paling crucial tu adalah manpower. Jadi kalau pekerja tu nggak ada, itu yang bisa jatuhnya business. Jadi saya always focus that kita perlu ada manpower dan orang keliling kita, support of family and friends itu paling important juga. Sometimes business saya ni terlalu personal, jadi I cannot just get any staff to just do the job. Semua harus ada sense of belonging. Semuanya customer kita relate dengan hello sis, apa khabar sis, assalamualaikum sis. So mereka adalah dan supportnya adalah all of them rasa kita very personalized. At times saya sendiri yang akan reply messages daripada Instagram DM ataupun tim saya yang handle juga harus reply kayak mereka seperti saya atau tanya saya, okay gimana mau reply gitu. So kita make it personal sampai sekarang.
Oke, tuh jadi rahasianya ya Sobat Shopee ya, itu jadi ada personal touch-nya sama tim ya. Kemudian lingkungan kerjanya harus dibikin happy, dibikin kekeluargaan, dibikin hangat gitu. Jadi apa namanya tim tuh nggak come and go gitu, bisa menetap lama di usaha kita gitu ya, patut dicontoh. Oke. Nah, kemudian nih tadi speaking of challenges ya, challenges apa yang dialami sama Miss Fatima dalam hal memiliki banyak bidang usaha gitu. Apa sih challenge yang hadir gitu? Kalau tadi kan tentang tim tadi sudah kita bahas gitu ya. Nah, ini tentang the business itself. Important itu untuk challenges dia bahagi masa untuk family. Itu adalah challenges yang paling berat pada saya tu. Jadi sebab tu macam 10 years ago saya pernah take a slow break untuk fokus lebih pada family. Tapi alhamdulillah anak-anak bila besar mereka faham situasi dan tahu mami adalah seorang businesswoman, ada dan bila untuk saya mengatasi challenges ini, saya get my kids to be involved. Anak kecil saya bekerja dengan saya sebagai video editor untuk TikTok saya. Jadi ya, jadi dia bisa, okay, now you go to work with me, tolong mami tak tahu buat TikTok, ajarin mami atau you take the video. So untuk yang anak yang dewasa menolong saya di home decor business, mereka juga kasih saya ide untuk merchandising, gimana bahan barang apa yang harus saya beli sekarang kerana anak-anak muda suka apa gitu. Dan sama juga suami saya involve untuk operations management di restoran dikendali oleh suami, jadi kita kerja keras together. And home decor juga dia support untuk the e-commerce side. So kita all these challenges family, tapi kita cantumkan untuk overcome it to masing-masing sama-sama bekerja menuju satu tujuan untuk be successful. And other than that challenges, of course dalam apa-apa bisnes juga ada challenges yang kita harus hadapi, customer yang berbagai corak, tapi kita take it positif, apa-apa pun positif. Jadi kalau selalu nanya pasal challenges tu atau kadang pengalaman buruk, mungkin susah saya mau explain pasal saya suka lupa apa yang buruk terjadi. Terus kalau saya nggak bisa overcome, you know, there's nothing that kita nggak bisa overcome, you see. Allah selalu mencuba kita sedaya mana kita bisa kan. Jadi dan saya suka lupa kalau benda yang terlalu challenge pasal udah overcome, saya udah nggak fikir itu challenge lagi. Ya. Jadi just focused on the positive ones that happen gitu ya. Oke. Nah, kemudian about the brands ya. About the brand kan sudah besar nih brandnya ya. So in the future ya, where do you want to take your brand in the future? Maybe a special collaboration or something? Ya, insyaAllah saya mau mencuba untuk present myself to the Indonesian market. Pernah juga sih berapa tahun yang lalu, kan tiap-tiap tahun ada Fashion Week di mana gitu, saya pernah ke Tokyo, Australia, New York, London. So saya mau sekali sih untuk di atas pentas di Jakarta untuk present my collection, dan definitely saya mau banget berkolaborasi dengan makeup artis yang wow, MUA yang terkenal di Indonesia, ramai yang anak-anak muda juga yang bagus-bagus. Kerana fokus saya sekarang more as a designer, MUA saya masih bikin, tapi it's more mentoring. Jadi saya mau sangat masukin produk saya, home decor saya ke Indonesia especially, and sahutan government Singapore juga untuk kita go regional. Jadi jiran tetangga saya, kita yang paling dekat itu Indonesia atau Malaysia. Saya mau expand out and definitely I want to have a business collaboration. Kalau bisa saya mau ada factory untuk bikin barang home decor saya di Bandung atau di Jogja.
So itu lagi di planning, cuma sekarang nih banyak yang sabar-sabar dulu ya, bisa by virtual kenalin each other dulu, nanti baru bila masa terdekat baru bisa saya open my doors. Oke, sip. Mudah-mudahan semuanya lancar, step by step gitu ya. Yes. Nanti semua wish list-nya itu mudah-mudahan bisa tergapai ya. Amin. Nah, kemudian amin ya robbal alamin. Nah, kita kembali lagi nih karena ini kan bulan Ramadan ya. Jadi pengen ngomongin makanan gitu kan ya. Oh, bulan Ramadan pengen ngomongin makanan. Ya karena memang tertarik dengan halal Thai food-nya ya yang hahaha itu kan berlokasinya di Kranji dan tadi sudah dijelaskan bahwa apa namanya the special ones about the place ya itu jadi berasa kayak di alam di dunia luar gitu ya, nggak ada air conditioner gitu kan ya. Nah ini sekalian juga pertanyaan saya dan ada pertanyaan juga dari Sobat Shopee, apa yang spesial dari si Thai food-nya ini? Mungkin ada resep spesial kah? Atau ada apa gitu yang rahasia-rahasianya? Oh, special dia in terms of makanan kita memang dimasak oleh betul-betul khas orang Thailand. Jadi nggak usah ke Thailand, tapi di Halal Thai Restaurant kami, kamu bisa rasa makanan itu seperti makanan otentiknya di Thailand. Kita ada cuci fried sea bass, cuci fish, cuci prawns, steam fish. Itu memang kebanyakan semua makanan kita itu memang asalnya daripada khas Thailand dan dengan ambience yang sama. Jadi sambil makan tuh tutup mata memang rasa udah di Thai gitu. Oh wow. Dan Makan sambil tutup mata ya. Another specialty juga di situ kita bikin kayak macam food court. Jadi ada bermacam jenis makanan lain seperti different street food. Macam kita ada sate juga, ada takoyaki, ada burger, ada dessert, variety. Jadi kalau di situ tuh it's almost like a street food area. Khasnya restoran saya yang lain tuh food court yang macam-macam jenis makanan. Jadi kalau di sana tuh 4-5 jam duduk makan aja. Makan, jalan-jalan, lihat burung, pergi pancing udang, jalan-jalan lagi, ya makan duduk lagi ya. gitu ya. Gimana Kak Zizi? Kayak gue pengen ke sana lagi. Insya Allah saya jemput kamu ya, pasti datang. Iya. Mudah-mudadan kita bisa saling bersilaturahmi betulan ya, langsung gitu. Jadi bukan hanya di Zoom saja, sabar ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya tentang COVID-19 situation ya. What do you adjust ya? And how have you adjusted to the new normal in under COVID-19 situation, Miss Fatimah? Untuk make adjustment ni, saya pertama kali memberitahu petugas saya semua apa yang di dalam job scope kamu itu udah berlainan. Kerana selagi COVID-19 ni enggak hilang, kita harus harus pandai untuk mengubah. Jadi kalau yang ada tu some of my staff mereka adalah only bridal consultant, tapi kita mengajar mereka gimana untuk e-commerce, gimana untuk bikin virtual, gimana untuk do drawings by online or iPad. Untuk adjust ni betul-betul is really tiap-tiap petugas itu yang diberi tanggungjawab harus divert and tukar pikiran mindset mereka. Kalau mereka maunya bikin, saya nggak bisa digital, saya nggak bisa pakai online, itu mungkin mereka nggak akan bertahan lama. Tiap-tiap orang yang saya ada tuh kita ubahkan, pasal sekarang nih rata-rata kebanyakan komunikasi dan bisnes kita adalah dari digital. So ya perubahan tu banyak sih, kita harus adapt dan ya hari ke hari ada courses yang bisa menambah ilmu kita harus go for it, and also
improve ourselves lah, ikut Oke. gimana orang lain bikin ataupun gimana kita mau mulaikan something yang new. Oke ya. Nah, sekarang kita ngomongin Ramadan, kita akan membicarakan Ramadan di Singapura ya. Gimana nih Ramadan di Singapura nih tahun ini, tahun kedua COVID-19 di di daerah sekitar tempat bisnisnya Miss Fatima mungkin atau di daerah rumahnya bagaimana? Oke, kalau maaf ya, kalau tahun lepas tuh kita semuanya di rumah, kalau mau pingin makan apa gitu semua ordernya online. Tapi tahun ini alhamdulillah kita udah bisa keluar untuk mencari makan. I think waktu Ramadan tuh orang-orang prioritinya adalah mencari makan yang enak-enak untuk berbuka puasa. So kita banyak menyediakan juga. Kalau di tempat saya tuh ada variety of makanan untuk berbuka puasa, dan orang-orang banyak udah keluar, tapi sekarang ni kan harus perhatikan safety, hygiene, all the safety measures semua. So kita rasa tahun ni lebih meriah dikit sih. Orang udah bisa ke toko untuk memilih barang, untuk beli baju hari raya, untuk beli barang home decor, dan at the same time juga ya online juga mereka masih udah lebih tahun ini kita udah lebih pandai gimana mau tackle online consumers ya, pasal tahun lepas tuh belum ada review. Jadi tahun ini selepas banyak review itu ada favorite yang kita bisa pergi kemana beli ya. Iya ya, sama ya tadi ya sama Kak Zizi ya, kalau mau kemana-mana ya cari aja dulu mana yang banyak dibahas, mana yang banyak direkomendasikan gitu ya Kak ya. Bener. Nah, ngomong-ngomong tentang rekomendasi nih, ada some recommendations nggak Miss untuk orang Indonesia yang udah pengen banget kayak Kak Zizi ya, udah ngiler banget ingin ke Singapura, nanti begitu dibuka berbondong-bondong ke sana, ada rekomendasi nggak nih apa aja yang bisa kita nikmati di sana? Sekarang biasalah kalau first recommendation Sentosa is always the best place, dan of course another place untuk pergi di Kranji itu memang countryside, ada juga resort stay kayak chalet yang tapi di dalam suasana kampung hutan gitu, dan bisa stay around there. Sana banyak farm yang menarik. Jadi orang yang kalau suka greeneries gitu bisa. Dan of course di Singapura tuh gampang sih kalau ke Arab Street tuh juga makanan gimana, macam-macam jenis makanan juga ada. Dan of course mana-mana lagi Orchard Road juga untuk mendapat makanan halal tuh senang sekali sekarang. Oke, wah menyenangkan sekali ya. Ini nggak berasa deh ya, udah mau 1 jam nih, sudah saatnya kita harus menuju closing di sesi ini ya. Nah, tapi saya mau ada pertanyaan dulu nih. Ada kira-kira mau buka buka cabang bisnis baru lagi kah? Mungkin bikin membuat resort, atau membuat apa yang baru selain F&B, home decor, dan wedding ini? Nah, insyaAllah yang kalau something yang baru tuh untuk memperluaskan perniagaan out of Singapore dulu. Jadi home decor itu untuk menuju overseas, and then mungkin ngomong-ngomong sama Kak Zizi, ngomong-ngomong dengan Zizi untuk kolaborasi F&B sini ke sana, sana ke sini gitu ya. Ya. Oke ya. Ada komentar lagi nih, ngiler. Jadi pengen ke Thai restonya Miss Fatima. Nanti mampir kalau ke Singapura. Amin. Ya, terima kasih. Di daerah Kranji ya. Kemudian, ini ada pertanyaan buat Kak Zizi. Kak Zizi, usaha steaknya masih ada kah? Steak masih ada, alhamdulillah. Sekarang ada 2 cabang. Dua-duanya di Jakarta Selatan, di Tebet sama di Kramat Pela, Panglima Polim. Ya, struggling lah ya di kondisi sekarang ini, dan alhamdulillah masih bertahan. Masih bertahan. Gimana tuh cara keeping up with the situation? Coba mungkin tips singkat aja.
dari Kak Zizi? Thanks God, alhamdulillahnya ada di Indonesia. Sekarang bertebaran ojek online itu jadi salah satu hero sih buat kita pelaku UMKM ya di Indonesia. Jadi ojek online itu lumayan sangat membantu. Ya perubahan sih pasti ada, profit menurun ada. Cuma seenggaknya kita bisa bertahan dengan adanya si ojek online ini. Jadi ada menu paketan, kalau pakai ojek harganya bisa sekian, promonya apalagi sekarang bulan puasa kita kasih promo sekian gitu. Jadi berterima kasih sangat lah sama si ojek online ini yang lumayan membantu kita bisa bertahan sampai sekarang. Oke, wah yang penting itu nomor 1 bertahan ya. Betul. Oke, sip. Untuk Miss Fatima lagi nih ada pertanyaan. Pop-up store shippingnya worldwide, Miss, gimana kondisinya saat pandemi? Oke, kalau tahun lepas tuh kita mulanya kita ship worldwide, tapi sebelum Ramadan tuh mereka yang order sampainya agak terlalu lama karena tahun lepas kan belum orang-orang baru saja yang mengetahui tentang pandemik ini, shipping juga ada masalah. Tapi tahun ini insyaAllah everything should be okay. Kita bisa mengendalikan shipping worldwide dan tiap-tiap purchasers yang orang mau ya kita pernah ship ke luar negeri juga. Indonesia juga kita pernah ship ke sana. Jadi kalau siapa yang mau ya pergi ke popupstore.sg. Oke, ya wah luar biasa. Sekarang sudah mau mepet lagi jam 2 waktu Indonesia Barat menuju saatnya kita untuk menutup sesi ini. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada pesan-pesan untuk para sobat Shopee yang sedang menyimak sesi ini. Silakan dari Miss Fatima dulu, kemudian Kak Zizi boleh. Silakan Miss Fatima. Wah, terima kasih ya untuk sahabat Shopee semua yang menonton, yang menanya questions, all that. Thank you so much. Salam Ramadan semua dan insyaAllah bila pintu ini terbuka, kita pun masing-masing mau support each other ya. Saya rindu banget ke Indonesia dan I would love to see everyone in Indonesia dan jemput ya datang ke Singapura, nanti mau datang ke Singapura DM ya saya bisa host. Iya, amin yang kenceng ya, sobat Shopee semuanya ya. Apalagi kita yang ibu-ibu rumah tangga ini ya kan, Kak Zizi kan. Bukan lagi ya kan. Nah, sekarang dari Kak Zizi nih buat sobat Shopee. Ya, buat sobat Shopee, kondisi sekarang ini yang kita butuhkan adalah tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat ibadahnya. Insya Allah dimudahkan semuanya oleh Allah. Jangan nyerah, kita nggak sendirian, kita sama-sama bisa ngelaluin ini semua. Semangat! Semangat. Kalau disemangatin sama Kak Zizi jadi semangat ya. Iya dong, secara ya jadi merasuk ke dalam hati gitu kalau disemangatin sama Kak Zizi. Oke, terima kasih Miss Fatima dan juga Kak Zizi dan terakhir dari saya sobat Shopee, kalau saya boleh simpulkan bagaimana tadi tips-tips sukses bisnisnya ala kedua wanita pebisnis luar biasa ini adalah yang pertama yang saya pelajari adalah kita jangan takut untuk bersosialisasi sama orang-orang yang kita temui karena kita tidak tahu peluang untuk bekerja sama, peluang rezeki itu datang dari pintu orang yang mana. Kemudian kita bangunlah tim yang sehat, tim yang kekeluargaan, tim yang hangat begitu sehingga kita juga timnya nggak come and go, kita bisa loyal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan malas dalam tanda kutip untuk terus berkembang mengikuti dunia digital ini. Sampai Miss Fatima punya TikTok ya, luar biasa ya. Aduh ya, kita juga bisnis apapun yang kita jalankan harus terus berpacu sama dunia digital yang semakin semakin arusnya tuh semakin kencang, ada lagi yang baru, fitur-fitur yang baru, aplikasi-aplikasi yang baru. Tadi juga kalau dari Kak Zizi itu ojek-ojek online ya. Dan yang terakhir adalah kita harus tetap sabar, positif, semangat. Pokoknya semua semua perasaan-perasaan yang positif itu harus dijaga karena kalau jadi pebisnis, businesswoman ya itu tetap harus stabil perasaannya ya, nggak
nggak boleh yang negatif nggak boleh baperan ya, Yes. kayak Miss Fatimah tadi nggak baperan ya. Oke Sobat Shopee, itu dia mungkin yang bisa saya simpulkan dari tema kali ini, tips-tips sukses ala business woman yang menjadi speaker kita pada sesi siang hari ini. Nah, dan ini pesan terakhir ya dari Muslimah Creative Stream Fest 2021 untuk Sobat Shopee yang nonton Muslimah Creative Stream Fest, jangan lupa belanja di virtual bazarnya, oke? Karena UKM dan pengrajin yang ikut keren dan banyak memberikan diskon khusus untuk acara ini. Brand Wardah diskon up to 50% dan ada eksklusif bundle Ramadan Wardah X Lock and Lock khusus di Muslimah Creative Stream Fest 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Oh iya, Wardah juga di bulan Ramadan 2021 ini mengangkat campaign #langkah baikmu berarti. Karena Wardah percaya setiap langkah baik yang kamu lakukan, tidak peduli sekecil apapun itu, akan bermakna bagi orang lain. Jadi jika kamu memiliki ide langkah baik yang ingin diwujudkan bersama Wardah di bulan Ramadan ini, silahkan submit ide langkah baikmu ke IG @wardahbeauty dan bisa memenangkan hadiahnya loh. Untuk informasi lengkapnya bisa cek Instagram @wardahbeauty. Alhamdulillahirabbil alamin, semua amanah yang disampaikan kepada saya sudah saya sampaikan kepada Sobat Shopee semua. Terima kasih untuk pertanyaannya, komen-komennya yang positif-positif, yang juga membangun semangat, saling menyemangati kita semua ini ya. Terima kasih sekali. Saya Tia Said pamit dari sesi kali ini. Tetap di Scarf Media Muslimah Creative Stream Fest 2021. Tia Said pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika langkah kecil memberi banyak manfaat, rayakan dengan penuh kemenangan. Wardah, langkah baikmu berarti. THR nggak pasti? Yang pasti aja. Parcelnya kakak, Samsung, banyak cashbacknya. Kali ini, semua akan berbeda. Aku akan terbangun saat matahari di ufuk timur. Aku memandang dengan penglihatanku, bukan ponselku. Kulambatkan waktu, kuresapi tiap hal sekecil apapun. Kan kuciptakan hari esok yang lebih bersinar. Kuhentikan langkahku untuk hirup aroma bunga. Aku tak melakukan semata demi media sosial. Ku jawab, ya, untuk semua hal. Kali ini, semua akan berbeda. Setiap saat, berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa.
karena kita bisa jadi DPR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tak di majelis tidak ada